Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di mata kuliah Fisika, FIS 105. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan termodinamika. Judul pertemuan ini agak-agak sedikit ngeri juga ya, panas dinginnya dunia. Wah ini ya, ini masih di dunia ini ya, belum sampai di akhirat. Baik, nggak apa-apa. Kita akan coba lihat outline materi yang akan kita eh, bahas pada pertemuan kali ini, ya, materi termodinamika ini. Yang pertama terkait dengan suhu dan kalor, interaksi sistem dan lingkungan, transisi fasa, hukum-hukum termodinamika dan entropi. Oke, kita akan lihat ke slide selanjutnya. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini diantaranya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kaitan antara suhu dan kalor, menjelaskan interaksi sistem dan lingkungan, menjelaskan hukum-hukum termodinamika, dan menentukan efisiensi suatu mesin. Baik, sekarang kita bahas materi dari termodinamika ini. Yang pertama ini kita lihat ya di slide ini, proses alamiah mempunyai arah. Di sini dicontohkan ya, bagaimana membuat minuman air jeruk panas manis misalkan ya. Kalau kita membuat minuman air jeruk ya, pertama kita siapkan jeruknya dulu ya. Siapkan jeruknya, kemudian kita siapkan gelas, kemudian diisi dengan kalau mau manis ya berarti dengan isi dengan gula, kemudian diisi dengan air, kemudian jeruknya ini kita peras begitu ya. Setelah diperas kemudian dimasukkan ke dalam gelas tadi yang sudah diisi dengan gula dan sedikit air panas gitu ya. Kemudian diaduk, jadilah nanti air jeruk panas dan manis gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini, apakah kalau sudah jadi kita bisa mengembalikan nggak ke keadaan semula ya? Yang tadi jeruknya yang sudah diperas kembali menjadi jeruk bulat lagi gitu ya. Gula yang tadi dilarutkan gitu bisa menjadi gula butiran-butiran gula lagi. Nah, tentu tidak bisa ya. Tentu tidak bisa. Nah, itulah yang disebut sebagai proses alamiah ya. Arahnya bagaimana dalam proses alamiah? Arahnya itu ada satu arah, irreversible. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi hari ini itu tidak bisa kita ulang lagi, maaf, apa yang terjadi kemarin ya, tidak bisa kita kembali lagi gitu ya. Apa yang terjadi tadi pagi misalkan atau tadi malam itu kita tidak bisa lagi balik lagi ke waktu sebelumnya ya. Kalau saudara sudah pernah melihat film-film itu yang kembali ke masa lampau ya, time machine misalkan itu. Nah, itu tidak terjadi di sini ya, tidak terjadi ya. Kenapa? Karena secara hukum termodinamika bahwa proses alamiah itu punya arah dan arahnya selalu maju ke depan ya. Time arrows-nya itu panah waktunya itu selalu menuju ke depan ini. Begitu sudah terjadi ya irreversible ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat di sini definisi suhu di sini ya. Tadi sebagai pengantar ya terkait dengan masalah proses alamiah. Oke ya. Definisi suhu. Pada kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu benda. Kita lihat di gambar sebelah kanan, sebongkah es itu kita katakan suhunya rendah ya, atau karena dingin ya, kita rasakan dingin ya. Kemudian kita lihat di bawahnya ya, batu bara begitu, arang begitu yang membara, kita katakan suhunya tinggi ya karena pasti panas ya. Nah, panas dan dingin ya. Nah, di untuk mendeskripsikan itu kita menggunakan istilah suhu begitu ya. Seberapa panas, seberapa dingin, nah itulah kita deskripsikan dalam bentuk suhu. Nah, untuk mendeskripsikan suhu kita memerlukan alat pengukur ya dan juga skala suhu. Nah, ini di sini ada satu slide, saudara bisa cek lagi di sini ya, bisa lihat lagi terkait dengan masalah temperatur begitu. Nah, kita lihat sebelum masuk ke alat pengukur suhu, kita lihat kesetimbangan termal. Suhu ini merupakan sifat sistem yang menentukan apakah suatu sistem berada dalam keadaan kesetimbangan dengan sistem yang lain. Ya, ini disebut sebagai kesetimbangan termal. Di samping ini ada gambar sebuah segelas es gitu ya, es kopi ini sepertinya diberi dengan susu begitu. Susu dengan es itu pada awalnya ya dengan air esnya itu dia memiliki suhu yang berbeda.
Ya, kemudian setelah dituangkan, diaduk begitu setelah berapa lama begitu, maka kita akan dapatkan susu yang sudah tercampur pun akan memiliki suhu yang sama dengan es. Nah, ketika sudah sama seperti itu kita katakan sebagai kesetimbangan termal. Nah, apa kesetimbangan termal itu? Kita akan lihat lagi ya. Nah, di sini ya. Jika dua sistem dengan temperatur yang berbeda atau dengan suhu yang berbeda dalam kontak termal, artinya bertemu gitu ya, kontak secara termalnya, maka kedua sistem tersebut pada akhirnya akan mencapai temperatur yang sama. Gambar di sini kelihatan ya, satu batang logam misalnya ya, dia memiliki suhu yang lebih tinggi, ya terlihat dari warnanya yang menyala. Sampingnya ini suhunya lebih rendah, ya warnanya lebih pudar begitu. Ketika dikontak termalkan ya, ditemukan begitu, keduanya akan memiliki suhu yang sama ya, terlihat dari warnanya yang sama ya. Setelah setelah beberapa waktu tentunya ya, tidak langsung ya. Setelah beberapa waktu ya, suhunya akan sama. Nah, ketika suhunya sama semua dari dua sistem tersebut, berarti sistem ini sudah mencapai yang disebut sebagai kesetimbangan termal. Oke, kita lihat sekarang alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu itu disebut sebagai termometer, kita sudah tahu ya. Dengan skalanya berbagai macam ya, mulai dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kalau di Indonesia khususnya ini sudah terbiasa dengan skala Celsius. Kelvin digunakan untuk skala absolut atau skala internasional ya, dan juga skala-skala ilmiah kebanyakan juga menggunakan istilah Kelvin ya. Nah, untuk Fahrenheit mungkin di negara-negara di Amerika mereka sudah terbiasa dengan menggunakan Fahrenheit. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan skala seperti itu? Nah, ini saudara bisa cek di site ini ya, situs ini. Nah, di samping sini ada beberapa gambar alat pengukur suhu. Ada handgun thermometer. Ini yang alat-alat ini yang biasa kita lihat saat-saat ini ya untuk mengukur suhu tubuh begitu. Kemudian juga ada di sini alat ukur suhu badan juga ini ya. Nah, bedanya apa kalau yang handgun ini dia menggunakan inframerah untuk mengukur suhu tubuh sehingga tidak harus nempel begitu ya. Kontak termalnya melalui gelombang begitu ya. Kontak termalnya melalui gelombang. Adapun yang alat di sini termometer ini dia menggunakan air raksa dan juga menggunakan sensor ya. Kemudian di sini ada termometer ruangan ya. Kalau termometer badan hanya sampai dengan 42 derajat, kalau termometer ruangan bisa sampai 50 derajat Celcius, bahkan suhu rendahnya minus 40 ya. Karena setiap kota bisa punya suhu yang berbeda-beda. Ya, ini ada satu link YouTube di sini, saudara bisa cek di sini. Ini ada satu kota dengan suhu yang paling rendah ya, mencapai minus 50 derajat. Bayangkan ya. Bahkan dikatakan kalau agak hangatnya di sana itu kotanya suhunya adalah minus 40, minus 30 itu sudah sangat hangat ya. Bisa mencapai suhunya yang dinginnya minus 67 bahkan mencapai minus 70 derajat. Tapi di sana ada kehidupan ya. Kotanya ada di situ ya. Oke, kita lihat ini ya. Nanti silahkan saudara cek lagi. Oke, di sini juga ada termometer untuk tanah ya. Dan memang banyak sekali aplikasi termometer ya. Mungkin nanti mahasiswa yang bekerja dengan pertanian bisa mencek suhu tanah seperti apa nantinya. Diperlukan untuk pengukuran penelitiannya misalkan. Baik, kita lihat sekarang konversi suhu. Ini adalah satu hal yang mungkin sudah pernah saudara temukan ya waktu di tingkat SMP atau mungkin SMA ya. Kita perhatikan di sini beberapa skala suhu ya itu punya nilai yang berbeda untuk titik didih dan titik beku air. Contoh sini Celsius. Celsius dia titik beku airnya 0 derajat Celsius, tetapi Fahrenheit titik bekunya 32 ya, 32 derajat Fahrenheit. Untuk titik didihnya Celsius 100 derajat, Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit. Nah, ada perbedaan di sini. Karena adanya perbedaan dan juga adanya kebiasaan penggunaan, maka perlu adanya konversi suhu. Nah, bagaimana cara untuk mengkonversi suhunya? Ya, kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya. Nah, T minus T0 dibagi dengan TA minus T0. Nah, ini untuk suhu yang dicari ya. T minus T0 dibagi dengan TA minus T0, ini untuk suhu yang diketahui. Mudah ini persamaannya ya. Nah, dengan TA ini adalah titik didih air dan T0 ini titik beku air ya. Persamaan ini bisa dipelajari dan mudah untuk digunakan ya. Karena kita sudah tahu T0-nya setiap suhu tinggal dihafalkan ya, titik beku air setiap skala suhu bisa dihafalkan.
titik didih air untuk setiap skala suhu juga bisa dihafalkan ya, lebih mudah dihafalkan ya. Nah, nanti kita bisa coba cek di sini contohnya nanti ya. Oke, ini masih konversi suhu di sini ya. Perbandingan perbedaan suhu dalam skala Celsius dan Fahrenheit. Nah, kita lihat di sini. Dalam skala Celsius ini ya, 100 derajat Celsius itu sama dengan 180 Fahrenheit. Nah, ini apa maksudnya? Ini maksudnya adalah skalanya, ya skalanya. Perhatikan dulu nih, gambar di sebelah sini. Dari 0 sampai dengan 100, ya, dari 0 derajat Celsius sampai dengan 100 derajat Celsius, itu ada 100 Celsius degree, ada 100 Celsius derajat, ya. Dari 32 derajat Fahrenheit sampai dengan 212 derajat Fahrenheit terdapat 180 skala ya Fahrenheit degree. Maka kita katakan di sini 100 skala Celsius degree itu sama dengan 180 Fahrenheit degree ya. Atau 1 degree Celsius degree sama dengan 9/5 Fahrenheit degree ya. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan penulisan ini ya. Hati-hati di sini ya. Perhatikan di sini perbedaan penulisan ya. Kalau 37 derajat Celcius, 68 derajat Celcius, ini menunjukkan itu adalah angka suhunya. Tapi kalau kita mau lihat misalkan 37 derajat Celcius dikurangi dengan 7 derajat Celcius itu sama dengan 30 Celsius degree ya. 30 Celsius degree ini menunjukkan beda suhu ya. Seperti ini ya. Dari 100 derajat Celcius dikurangi dengan 0 derajat Celcius itu ada 100 skala ya, 100 degree ya, 100 Celsius degree. Dari 212 derajat Fahrenheit ya, turun ke bawah 32 derajat Fahrenheit itu ada 180 Fahrenheit degree. Ya, ini perbedaannya ya. Jadi dalam hal ini kita perlu perhatikan cara penulisannya juga ya untuk melihatnya. Contoh soal di sini ya. Contoh soal, setelah main seharian, Marsha and the Bear ini ya. Marsha kelelahan dan terkena demam. Bear kemudian mengukur suhu badan Marsha menggunakan termometer Fahrenheit, menunjukkan skalanya 98,6 derajat Fahrenheit. Berapa derajatkah yang terukur pada termometer Celsius? Artinya kalau nilai ini 98,6 derajat Fahrenheit ini diukur menggunakan termometer Celsius, berapa nilainya? Nah, kita gunakan persamaan yang tadi ya, T-T0 dibagi dengan TA-T0, ini untuk yang dicari, dalam hal ini adalah Celsius, sama dengan T-T0 dibagi dengan TA-T0, ini yang diketahui dalam hal ini adalah Fahrenheit. Kita masukkan angka-angkanya, T-T0, T0-nya untuk Celsius 0, TA-nya untuk Celsius 100 ya. Kemudian ini yang sudah diketahui 98,6 dikurangi dengan T0-nya 32, TA-nya 212 dikurangi dengan 32, oke. Ya, kita peroleh T per 100 ya. Ini 66,6 per 180. Perkalian silang ya, perkalian silang di sini kita dapatkan 180 T ini derajat Celcius, ini derajatnya ke bawah ya. Dapatnya di sini 100 kali 66,6 ya, 6.660. Sehingga kita dapatkan nanti T derajat Celciusnya 6.680 dibagi dengan 180, ketemunya 37 derajat Celcius. Nah, bisa dicek ya. Silakan dicek lagi angka-angkanya. Nah, bisa lagi nanti latihan dengan soal-soal yang lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, masih di konversi suhu. Sekarang kita lihat untuk Kelvin dan Celsius. Ini yang sering ya, berdekatan ya. Kita gunakan. Kelvin ini memiliki nilai yang disebut sebagai zero absolute ya, 0 absolute ya. Karena sesudah 0 Kelvin ini tidak ada lagi suhu yang di bawah lagi ya. Nah, 0 absolute Kelvin ini sama dengan minus 273,15 ya, derajat Celcius. Nah, kemudian ice point-nya, ice point atau titik beku airnya ya. Pada Kelvin itu 273,15, pada Celcius 0 derajat Celcius. Titik didih air 373,15 Kelvin dan Celsiusnya ada 100 derajat Celcius. Nah, perhatikan di sini antara 273,15 Kelvin ke 373,15 dan juga 0 ke 100 itu skalanya sama. Ini sama-sama 100 ini. Ini 373,15 dikurangi dengan 273,15. Ini skalanya sama-sama 100.
Demikian juga dengan di Kelvin ya. Ini 100 juga skalanya ya. Sehingga dikatakan sini kenaikan 1 Kelvin sama dengan kenaikan 1 Celsius degree ya. Kenaikannya sama ya. Sehingga konversinya lebih mudah ya untuk ini. T Kelvin ini ya, T Kelvin ya sama dengan TC plus 273 ya. TC plus 273 ya. Jadi kalau misalkan pengen tahu berapa Kelvinnya untuk diketahui Celsiusnya 0 Kelvin ya, tinggal masukkan sini 0 plus 273 273 ya, bacanya 273,15 ya. Pemuaian ya, kita lihat sekarang materinya terkait dengan pemuaian. Suatu zat jika dipanaskan pada umumnya dia akan mengalami pemuaian ya, dan jika didinginkan dia akan mengalami penyusutan. Memuai artinya bertambah ya, bisa bertambah panjang, bisa bertambah luas, atau bisa bertambah secara volume ya. Di sini ada gambar celah kereta api apa namanya, bukan kereta api apa, rel kereta api ya, rel kereta api. Setiap pemasangan rel kereta api di sini ada semacam dikasih celah ya. Celah tersebut digunakan untuk ruang untuk pemuaian ya. Demikian juga dengan jembatan ya atau jalan ya yang disambungkan begitu. Ya, maka ada satu celah di sini yang digunakan untuk pemuaian ya. Supaya ada ruangan untuk mengalami pemuaian ya. Nah, ini ada contoh ya, saudara bisa klik di link ini ketika kereta api mengalami track buckle istilahnya, train track buckle ya, mengalami kerusakan ya. Mengapa kok bisa mengalami seperti ini? Apakah berarti tidak diberikan ruang pemuaian? Sudah ya. Ini sudah diberikan ruang pemuaian, akan tetapi karena panasnya itu ekstrim, pemuaiannya itu melebihi dari yang diperkirakan ya. Antara engineering dengan fakta di lapangan kadang-kadang berbeda ya. Alamiahnya itu berbeda ya. Jadi ternyata di sini ruang pemuaiannya itu tidak cukup ya. Ketika apa? Ketika cuacanya sangat-sangat panas ya, akibatnya terjadi seperti ini. Oke ya, tadi kita katakan bahwa pemuaian itu bisa mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, ini adalah persamaannya. Untuk pemuaian panjang delta L sama dengan alfa L0 kali dengan delta T, delta A sama dengan beta A0 delta T ini untuk pemuaian luas, dan delta V sama dengan gamma V0 dikalikan dengan delta T. Perhatikan di sini ada delta L dan delta T ya. Ini kalau cara membacanya, ini bukan panjang, bukan luas, bukan volume, tetapi beda panjang ya, atau perubahan panjang, perubahan luas, perubahan volumenya. Karena istilah perubahan itu penting ya, delta itu penting ya. Dan yang panjangnya yang mana? Yang L0, A0 dan V0 itu merupakan panjang, luas, dan volume mula-mula atau awal. Dan delta T ini merupakan perubahan suhu. Nah, ini salah penulisannya ya, salah penulisan di sini. Harusnya derajatnya di depan gitu ya. Delta T-nya perubahan suhu, ini contoh salah penulisan. Oke, nanti bisa dicek lagi. Kemudian alfa, beta, gamma sama dengan koefisien muai panjang, luas, dan volume ya. Alfa koefisien muai panjang, beta koefisien muai luas, dan gamma koefisien muai volume ya. Karena luas itu 2 dimensi, 2 kalinya panjang begitu ya. Maka beta itu sama dengan 2 kalinya alfa ya. Dan gamma sama dengan 3 kalinya alfa. Artinya begini, kalau suatu material yang terbuat dari bahan yang sama, misalkan lempengan besi gitu ya, lempengan besi lembaran dalam bentuk lembaran, maka kita bisa menduga atau mengasumsikan betanya dari koefisien muai panjang besi tersebut ya. Dan juga dengan volumetriknya ya, volumenya tangki besi gitu, kita bisa hitung muai volumenya, koefisien muai volumenya dari 3 kali muai panjang dari besi ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Baik, kita masuk sekarang ke kalor ya. Apa itu kalor? Kalor ini merupakan salah satu bentuk energi ya. Kalor merupakan bentuk energi yang dia itu bisa mengalir dari satu benda ke benda yang lain ketika ada perbedaan suhu ya. Seperti halnya air ya. Air yang mengalir itu bisa
air bisa mengalir ketika ada terjadinya perbedaan ketinggian ya. Kalau tidak ada perbedaan ketinggian maka tidak bisa air mengalir. Demikian juga dengan kalor, kalau ada perbedaan suhu maka bisa ada aliran kalor di sini. Ini bendanya panas, bisa mengalir kalor ya, energinya bisa mengalir ke benda yang lebih dingin di sini. Nah, di sini ada satuan istilah tata kalor mekanik ya untuk menyamakan dalam satuan sistem internasional SI, satuan kalor itu dalam bentuk joule ya. Dengan 1 kalori sama dengan 4,186 joule ya. Perhatikan 1 kalori sama dengan 4,186 joule atau kadang-kadang lebih dimudahkan menjadi 4,2 joule dibulatkan. 1 kalori itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 Celsius degree ya. Naik 1 derajat Celsius. Kita lihat bagaimana suatu benda itu bisa naik suhunya ya karena kalor ya. Dan berapa jumlah kalor yang dibutuhkan. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem itu diberikan dengan persamaan sebagai berikut. Q sama dengan MC delta T. Dengan M sebagai massa, C adalah kalor jenis, dan delta T ini adalah perubahan suhunya. Ya, perubahan suhunya. Dari suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Ya, tadi sudah disebutkan ya, 1 kalori sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 Celsius degree. Nah, untuk melihat C ya, atau kalor jenis di sini, ini saudara bisa cek di sini ya, https termtest.com material database ya, ini ada banyak data untuk kalor jenis setiap benda ya. Nanti dalam persoalan pun juga demikian akan diberikan ya. C untuk air kita sudah sering bekerja 1 kalori per gram derajat Celcius. C untuk es 0,5 per gram derajat Celcius ya, kalor jenisnya. Perubahan fasa kita lihat di sini. Ketika suatu benda menerima kalor atau mendapatkan kalor atau suatu sistem mendapatkan kalor, maka dia bisa mengalami kenaikan suhu yang pertama atau dia bisa mengalami perubahan fasa di sini ya. Perubahan fasa. Perubahan fasa atau perubahan bentuk ya, zat dapat berbentuk padat, cair dan gas seperti sini. Dan dia bisa berubah ya. Dari padat menjadi gas, gas menjadi padat, cair menjadi padat atau padat menjadi cair ya. Ada istilahnya masing-masing ya. Membeku, mencair ya, menguap ya, vaporization itu dari cairan menjadi gas ya. Nah, istilah vaporizationnya ini kalau kita di sini samakan dulu antara gas dengan uap ya. Nanti dalam pembahasan yang lebih lanjut mungkin ada pembedaan ya, istilahnya untuk gas dengan uap ya. Nah, ada satu lagi fasa yang mungkin jarang dibahas yaitu plasma. Apa ini plasma? Plasma ini adalah fasa ketika gas itu mengalami ionisasi ya. Ketika gas mengalami ionisasi maka menjadi plasma di sini. Saudara pernah mengenal istilah TV plasma ya. Nah, seberapa besar kalor yang dibutuhkan agar suatu benda itu atau suatu objek atau suatu sistem mengalami perubahan fasa itu memerlukan jumlah kalor sebagai berikut. Q sama dengan M kalikan dengan L ya. Inilah kalor yang diperlukan untuk merubah atau proses perubahan fasanya. Dengan M itu adalah massa benda dan L itu adalah kalor latennya. Namun demikian untuk jumlah total dari kalor yang diperlukan oleh suatu benda harus dilihat dulu suhu awal dari benda tersebut ya. Misalkan sebagai berikut ya. Es dari suhu minus 100 derajat ya. Ketika diberikan kalor maka tidak mesti langsung berubah menjadi cairan. Dia harus dulu meningkat suhunya menjadi es yang suhunya 0 derajat. Nah, setelah 0 derajat baru dia berubah menjadi air yang suhunya 0 derajat juga. Nah, itulah perubahan fasanya di situ ya. Q sama dengan M kalikan dengan L. Konduksi panas. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian pindah kalornya. Tadi kita katakan bahwa kalor itu aliran ya, aliran energi atau energi yang bisa mengalir ya. Nah, bagaimana kalor itu bisa mengalir? Nah, pertama kita akan lihat terkait dengan konduksi panasnya, yaitu secara konduksi metodenya. Ini kalau misalkan ujung sendok dimasukkan dalam air panas ya, maka
kalor dari ujung sendok ini, di ujung sendok dia bisa merambat terus ya sampai ke tangan kita. Bagaimana caranya? Di sini ada keterangannya, ada gambarnya. Atom-atom di ujung sendok ini dia akan bergetar, menyenggol ke atom-atom sampingnya, sehingga terus bergetar ya sampai ke tangan kita ya. Ya, sehingga tangan kita merasa panas ya. Nah, getaran dari atom itu yang menimbulkan merupakan aliran dari kalor tersebut ya. Nah, konduksi ini adalah pindah kalor yang tidak disertai dengan molekul atau medium penyusunnya ya. Di sini untuk konduksi kita memerlukan medium konduktor namanya ya, logam diantaranya ya. Ketika terjadi proses konduksi tidak perlu molekul ini berpindah, molekul yang ada di ujung ya tidak perlu berpindah sampai ke ujung sini, nggak perlu ya. Itulah namanya konduksi ya. Nah, seberapa cepat kalor itu dia bisa mengalir dari satu titik ke titik yang lain, itu ada persamaannya sebagai berikut. H sama dengan delta Q per delta T sama dengan minus Ka delta T per L. Ya, dengan K ini adalah konduktivitas termal, A itu adalah luas penampangnya, delta T ini adalah suhu ya. Salah nih ya, kurang tepat ya. Delta T ini adalah beda suhu ya. Beda suhu. L ini adalah tebal atau panjang. Nah, perhatikan di sini satuannya masing-masing ya. Nah, nilai K sebagai konduktivitas itu kalau nilai K-nya besar maka dia akan bersifat sebagai konduktor, yaitu material atau bahan yang mudah untuk menghantarkan kalor. Nilai K kalau dia kecil maka dia akan bersifat sebagai isolator, yaitu material yang sulit atau menghambat laju kalor ya. Contohnya kalau K yang besar itu ya logam ya. Logam dia banyak bersifat sebagai konduktor. K-nya kecil contohnya keramik ya. Keramik atau plastik misalkan ya, dia memiliki nilai K yang kecil gitu ya. Oke, ini persamaan dari konduksi. Konveksi bagaimana? Kita akan lihat untuk konveksi. Kita lihat konveksi di sini. Air dipanaskan dalam panci. Bagaimana proses berpindahnya kalor dari dasar panci ke seluruh bagian air? Nah, media di sini, media untuk penghantaran kalornya yaitu air, ya. Medianya air. Nah, ketika kalor dari gas dari api di sini terkena ke air yang bagian paling bawah, maka molekul air yang paling bawah itu naik ke atas ya, naik ke atas ya, molekul yang di atas itu turun ke bawah, berputar ya, karena lebih dingin ya, lebih dingin dia turun ke bawah, yang panas dia naik ke atas ya, bergetar sehingga berputar dia. Terus sehingga seluruh molekul di sini berputar terus sehingga akhirnya seluruhnya mencapai suhu yang sama. Nah, proses konveksi di sini itu adalah hantaran kalor yang disertai dengan perpindahan medium penghantarnya. Dalam hal ini adalah air. Untuk konveksi ini medium penghantarnya bisa air, bisa juga udara. Di sini ada oven, ya oven itu juga menggunakan prinsip dari konveksi ya. Yang dipanaskan itu adalah udara yang ada di dalam oven tersebut. Di sini juga ada gambar pendingin dari CPU, ya. CPU atau Central Processing Unit pada komputer ya. Nah, bagaimana cara mendinginkannya? Ketika CPU itu panas, maka kalornya dipindahkan secara konduksi dari pipa-pipa tembaga di sini, ya. Secara konduksi berpindah dulu kalornya, ya, sampai ke sirip-sirip di sini. Nah, sampai di sirip-sirip ini kemudian dibuang dengan menggunakan angin ya dari kipas ini. Nah, inilah penghantaran kalornya di pembuangannya di sini. Nah, di sini ada dua mekanisme ya, konduksi dan juga konveksinya, ya. Oke, kita lihat sekarang hantaran kalor yang selanjutnya ya. Oh, belum, ini masih konveksi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih ya. Bulu, kulit, dan lemak dapat mengurangi aliran kalor keluar tubuh binatang. Nah, ini contohnya ya. Binatang-binatang di salju itu rata-rata dia memiliki bulu-bulu yang tebal. Selain supaya untuk menghangatkan ya, memang tujuannya itu ya, sehingga aliran kalor dari tubuhnya itu tidak cepat keluar ya. Apa yang terjadi kalau aliran kalornya itu cepat keluar, maka benda tersebut akan mengalami kedinginan tentunya ya. Ketika suatu benda kehilangan kalor, dia akan turun suhunya ya. Baik, kita lanjutkan lagi radiasi. Nah,
Ini hantaran kalor yang selanjutnya. Jadi ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Radiasi ini adalah hantaran kalor secara pancaran ya, secara langsung. Tidak memerlukan medium. Kalau konduksi tadi dia memerlukan medium, konduktor ya, memerlukan medium, benda padat biasanya ya, benda padat. Kemudian kalau konveksi itu memerlukan mediumnya fluida atau cairan, dan gas juga bisa ya, udara bisa juga. Nah, kalau untuk radiasi dia tidak memerlukan medium. Nah, di sini ada gambar ya, rumah yang difoto dengan menggunakan kamera inframerah ya. Dia bisa melihat ada pancaran panas ya dari rumah tersebut. Atau gambar di samping sini ya. Gambar di samping sini ada foto termogram dari seekor anjing ya. Seekor anjing ya. Dan ternyata bisa dilihat di sini berdasarkan skala suhunya. Ini menariknya, bagian yang paling dingin dari seekor anjing ini adalah bagian hidungnya ya. Warnanya lebih gelap dibandingkan dengan di bagian mata ataupun mungkin mulutnya ya. Karena mungkin di hidung kan lebih ini ya, lebih banyak airnya. Nah, inilah salah satu fungsi termogram ini ya. Dari prinsip radiasi ini kita bisa juga untuk melihat suhu tubuh manusia saat ini ya. Langsung dari menggunakan termogram tersebut ya, bisa kita jumpai di beberapa bandara sudah menggunakan peralatan termogram sehingga dia bisa untuk mengantisipasi penumpang yang suhunya itu terlalu tinggi karena sakit ya, tak dikhawatirkan mungkin bisa membawa virus ya, misalkan begitu. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya.